Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaf dengan NIM E01222002. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah riset operasi dengan materi BNB atau Bridge and Bound. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini kita punya masalah memaksimalkan nilai Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2. Dengan kendala x1 ditambah 5x2 kurang dari itu sama dengan 4, dan juga 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 6, di mana x1 dan x2-nya harus lebih besar sama dengan 0, dan juga x1 dan x2-nya harus integer. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, di sini saya menggunakan metode grafik. Metode grafik itu tersendiri, kita mulai dengan mencari titik potong di kedua kendala tersebut. Nah, untuk kendala pertama yaitu x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 4, kita dapat titik potong pada sumbu x itu 4, sumbu x1 itu di 4,0, dan juga titik potong di sumbu x2 itu kita dapat 0,4/5. Nah, lalu kemudian kita mencari titik potong di kendala kedua, yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 6. Di sini kita peroleh titik potong di x1 yaitu 3,0, dan juga titik potong di x2-nya itu 0,2. Nah, setelah memperoleh titik potong pada kedua kendala tersebut, diperolehlah grafiknya. Nah, daerah arsiran tersebut ialah daerah visible-nya, atau di antara titik-titik yang di dalam daerah visible tersebut adalah titik optimum permasalahan tersebut. Nah, kita mencari titik optimum tersebut menggunakan titik pojok. Dapat terlihat pada gambar, terdapat 4 titik pojok pada daerah arsiran tersebut atau daerah visible tersebut. Tetapi pada titik 0,0 kita abaikan saja karena nilai Z-nya akan memperoleh hasil tetap, yaitu 0. Oke, yang pertama kita uji pada titik A. Kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Pada kendala kedua dan pertama diperolehlah x1-nya itu sama dengan 18/7, dan juga x2-nya itu 2/7. Nah, kedua nilai x tersebut kita substitusi masuk ke dalam nilai z-nya, yaitu 2x1 ditambah 5x2 diperoleh nilai z sama dengan 6,57. Kemudian kita uji pada titik 0,4/5, diperolehlah nilai z sama dengan 5. Kemudian kita uji pada titik 3,0, diperoleh nilai z sama dengan 6. Nah, dari proses pengujian titik pojok yang tadi diperolehlah solusi optimalnya adalah di Z sama dengan 6,57, di mana X1-nya sama dengan 18/7 dan juga X2-nya sama dengan 2/7. Nah, kembali lagi pada soal tadi, disyaratkan bahwa nilai X1 dan X2-nya itu harus integer. Tetapi solusi optimal yang kita peroleh, nilai X1 dan X2-nya itu berbentuk pecahan. Makanya kita akan melakukan BNB untuk menentukan nilai integer dari kedua nilai X tersebut. Oke, metode BNB ini sendiri ialah metode mencabangkan submasalah ke submasalah paling kecil lagi. Oke, kita bisa lihat pada submasalah pertama, nilai Z yang kita gunakan, nilai Z yang solusi optimal yang kita peroleh pada proses yang tadi, di mana Z sama dengan 6,57, X1-nya yaitu 18/7 atau 2,57, X2-nya itu 2/7 atau 0,28. Nah, untuk upper bound-nya kita lihat dari nilai Z tersebut.
Nah, untuk menentukan lower boundnya, kita bulatkan ke bawah nilai X1 dan X2-nya. Maka kita peroleh nilai X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 0. Nah, kedua nilai tersebut kita substitusi masuk ke dalam nilai Z-nya. Maka diperolehlah nilai Z sama dengan 4. Yaitu 4 tersebut adalah nilai lower boundnya. Langkah selanjutnya dalam BNB ini ialah kita menentukan pilih nilai X yang non-integer. Karena kedua-duanya non-integer, maka kita gunakan yang integer terbesar. Dari kedua nilai X tersebut, nilai integer terbesar ialah 2,57. Makanya kita buat batas bawahnya, yaitu X1 kurang dari 2 yang akan menjadi submasalah 2. Lalu kita peroleh kendala yang baru juga pada X2 lebih besar sama dengan 3 yang akan masuk ke submasalah 3. Nah, pada submasalah kedua ini fungsi kendalanya akan bertambah, yaitu akan ditambahkan dengan X1 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kita menggunakan metode grafik dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi. Kita cari titik potong di ketiga kendala ini. Maka diperolehlah grafik yang baru untuk submasalah kedua itu seperti ini. Nah, daerah yang diarsir tersebut ialah daerah visible-nya. Kita uji titik pojok lagi. Nah, diperolehlah solusi optimal untuk submasalah 2 ini, yaitu di nilai Z sama dengan 8, X1-nya 2 dan juga X2-nya itu 0,8. Karena nilai X2-nya belum integer, kita lakukan hal tersebut, cabangkan lagi nilai X yang non-integer hingga memperoleh nilai X1 dan X2-nya yang integer. Nah, saya melakukan iterasi sampai memperoleh submasalah 5. Kita perhatikan pada submasalah 4 dan 5, kedua-duanya nilai X1 dan X2-nya itu memiliki nilai X1 dan X2-nya itu integer. Tetapi nilai Z yang terbesar adalah di submasalah 5. Makanya diperolehlah solusi optimal dari masalah ini adalah di Z sama dengan 7 dengan nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Pasti muncul pertanyaan pada submasalah 3 kan, kenapa di submasalah 3 tersebut dikatakan tak visible? Mari kita lihat. Nah, kita lihat pada submasalah 3 dengan nilai tambahan kendala X2 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kita lihat pada kedua kendala yang pertama itu nilai visible-nya adalah nilai yang diarsir. Ketika kita menambahkan nilai kendala di X2 lebih besar sama dengan 3, sama sekali tidak berada dalam nilai kendala tersebut. Makanya kita katakan pada submasalah 3 ini tidak visible. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.